إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يقول الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Khalifah kedua adalah beliau yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kisahnya, sejarah hidupnya, perjuangannya untuk Islam, amal dan ibadahnya dikumpulkan oleh para ulama, disusun dengan rapi sehingga saat ini kita bisa membuka lembaran-lembaran referensi, kitab-kitab yang cukup tebal, semuanya tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ketika seorang hamba menyatakan bahwa dirinya ingin mengikuti jejak para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, maka tidak akan mungkin pernyataan itu benar dan dikatakan jujur kecuali dia harus mengikuti dan meneladani para sahabat, di antaranya adalah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Apa yang kita tiru dan apa yang kita teladani dari beliau? Semua semaksimal mungkin, sebisa-bisanya kita mencontoh dan meladani Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Tidak ada yang berat bagi siapapun yang memang bersungguh-sungguh untuk meniru. Tidak ada kata sulit apabila seorang hamba benar-benar ingin mencontoh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Hanyalah dengan meminta taufik dan memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dirasa susah, yang dianggap sulit, akan ringan dan mudah biiznillah taala. Maka tentunya ketika masing-masing kita ingin meniru dan meneladani Umar bin Khattab radhiyallahu taala, mestilah diiringi permohonan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan supaya dilapangkan dadanya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Majlis Syura, sebuah majlis khusus yang diselenggarakan oleh Khalifah Umar bin Khattab, terdiri dari sahabat-sahabat Nabi yang dipandang memiliki kelebihan secara ilmu maupun pengalaman. Majlis Syura yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kana qubulan wa syubbana, bukan hanya terdiri dari orang-orang tua, bahkan anak-anak muda pun dilibatkan. Sebab Khalifah Umar bin Khattab sangat menghargai dan juga memberikan apresiasi sebesar-besarnya untuk kalangan muda, mereka yang memiliki kelebihan dibandingkan lainnya, terutama dalam hal ilmu dan amal ibadah. Di antara yang ditunjuk dan diminta oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala untuk menjadi
anggota majelis syura tersebut adalah Al-Hurr bin Qais radhiyallahu taala. Al-Hurr bin Qais masih muda, tetapi beliau adalah penghafal Quran, mengerti dan memahami tafsir dan kandungan tiap-tiap ayat di dalam Al-Quran. Beliau dilibatkan sebagaimana sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang usianya relatif jauh lebih muda dibandingkan anggota majelis syura lainnya, juga dilibatkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Kenapa? Memiliki kelebihan dalam hal ilmu dan amal ibadah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dengan sanadnya yang lengkap dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas termasuk anggota dari majelis syura. Beliau bercerita tentang siapa? Beliau bercerita tentang Al-Hurr bin Qais, sesama anggota majelis syura yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Di dalam riwayat tersebut diterangkan bahwa salah seorang paman Al-Hurr bin Qais datang berkunjung ke kota Madinah. Pamannya itu sendiri bertugas di tapal batas, di garis terdepan yang memisahkan wilayah umat Islam dengan negeri-negeri kafir. Maka dalam sebuah kesempatan pamannya Uyainah radhiyallahu ta'ala, seorang sahabat, datang berkunjung ke kota Madinah, singgah di rumah keponakannya Al-Hurr bin Qais radhiyallahu ta'ala. Kata pamannya, "Ya ibna akhi, hal laka wajhun 'inda hadzal amir fatasta'dhina li?" Setelah bertemu dengan keponakannya Al-Hurr bin Qais, pamannya bertanya, "Wahai keponakan, apakah engkau memiliki kesempatan untuk memintakan izin kepada khalifah? Aku ingin bertemu dengannya." Al-Hurr bin Qais sebagai seorang keponakan dan memang memiliki kedekatan dengan Khalifah Umar bin Khattab, buktinya dilibatkan dalam majelis syura. Tidak berpikir negatif, tidak ada hal buruk yang melintas dalam benaknya apa yang akan dilakukan oleh pamannya. Al-Hurr bin Qais sebagai seorang keponakan yang baik ingin berbakti kepada pamannya, memandang sah-sah saja dan sebuah kewajaran apabila seseorang ingin bertemu khalifah. Rakyat kecil, orang biasa bisa menemui Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala tanpa ada batas yang memisahkan, tidak ada sekat yang membimbingi. Karena Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala dikenal dengan ketawaduannya, kezuhudannya, dekat dengan rakyatnya. Maka berangkatlah Al-Hurr bin Qais ketika sebuah majelis syura itu diselenggarakan. Al-Hurr menyampaikan permohonan izin kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, menyampaikan bahwa pamannya ingin bertemu. Khalifah Umar mengizinkan. Di hadapan para sahabat yang duduk bersama dalam majelis syura, di hadapan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, pamannya masuk di dalam majelis tersebut, bertemu kepada Umar bin Khattab tanpa kata pengantar, tidak ada kalimat sebelumnya yang disampaikan. Langsung saja Uyainah mengatakan, "Ya ibn al-Khattab, wallahi ma tu'tina al-jazal wa la tahkumu bainana bil 'adl." Kata-kata yang tidak sopan diucapkan oleh Uyainah kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala, terbilang kasar baik secara susunan bahasa, sikap dan perilaku. Demikian juga di majelis apa Uyainah berbicara? Majelis syura, sebuah majelis yang khusus diselenggarakan oleh Umar bin Khattab untuk membahas
hal-hal penting terkait dengan maslahat kaum muslimin. Tetapi dengan lancangnya Uyainah menyampaikan kepada Umar bin Khattab, "Ya ibn al-Khattab, hei putra al-Khattab." Kata-kata kasar dan tidak sopan kepada seorang khalifah, sahabat terbaik nomor 2 setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Tidak disebut namanya hei Umar, bukan. Tetapi justru memilih kata ya ibn al-Khattab, hei putra al-Khattab. Tidak disebut sebagai khalifah, tidak dipanggil sebagai Amirul Mukminin, tidak. Langsung ya ibn al-Khattab. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Untuk kedudukan setinggi Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala, memanggilnya dengan ya ibn al-Khattab, hei putra al-Khattab, sangatlah kasar. Jangankan kedudukan setinggi itu, jangankan kedudukan setinggi itu, jabatan yang ada di bawahnya saja, ketika seseorang memanggil, yang disebut adalah jabatannya. Wahai amir, wahai pemimpin, wahai komandan, wahai panglima. Kita pun sama. Ketika kita memanggil seorang kepala desa, kita sebut bapak kepala desa. Seorang bupati atau wali kota, ya kita sebut bapak wali kota, bapak bupati. Apalagi naik di atasnya lagi. Namun yang dilakukan oleh Uyainah adalah memanggil ya ibn al-Khattab, sangat tidak sopan. Katanya, wallahi, demi Allah, ma tu'tinal jazal, selama ini yang engkau berikan untuk kami sangat sedikit. Apa pernah engkau berikan untuk kami? Pemberian dalam jumlah yang banyak. Wala tahkum bainana bil adli, dan selama ini engkau tidak pernah menegakkan hukum di tengah-tengah kami dengan penuh keadilan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kata-kata ini semuanya tidak tepat. Siapapun yang mengenal, walaupun dalam lingkup global dan umum, pasti paham dan mengerti bahwa yang diucapkan oleh Uyainah ketika itu sangat bertentangan dengan kenyataan. Apakah pantas Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala dikatakan la tu'tinal jazal, pelit, kikir ketika memberi dan berbagi, tidak pernah dalam jumlah yang banyak, hanya sedikit yang diberikan untuk rakyatnya. La haula wala quwata illa billah. Umar bin Khattab, perjuangannya bil amwal, perjuangan dan pengorbanan yang telah beliau buktikan dengan memberi dalam bentuk harta, itu tidak bisa dipungkiri. Tak terbilang lagi berapakah harta yang telah diinfakkan oleh Umar bin Khattab demi Islam, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kesempatan sahabat Umar bin Khattab pernah berinfak separuh harta yang saat itu ada di rumahnya, dibawa semua, separuhnya. Sesuatu yang sulit untuk dikerjakan oleh orang lain, kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala yang menginfakkan semua harta yang ada ketika itu. Separuh harta itu tidak sedikit. Coba kita bertanya pada diri masing-masing, kira-kira mampukah kita menginfakkan separuh dari harta yang kita punya? Umar bin Khattab radhiyallahu taala untuk memperjuangkan Islam, separuh harta yang ada saat itu diinfakkan. Dan bukan hanya sekali itu. Setiap kali ada kesempatan berinfak, beliau tampil, termasuk yang terdepan, untuk andil dan berperan dalam perjuangan Islam. Sudah tidak berhitung lagi, sudah tidak melihat berapakah jumlahnya, yang ada di bawah separuhnya. Saat menjabat sebagai khalifah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala sering di malam hari berkeliling ke rumah rakyatnya sambil membawa karung gandum maupun minyak samin. Sekiranya rumah itu membutuhkan bantuan gandum maupun minyak samin atau yang dipanggul sendiri oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala, diberikan, diletakkan di depan pintu rumah rakyatnya.
radhiyallahu taala anhu. Tidak perlu kita meragukan kedermawanan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Tidak pantas kita mempertanyakan kedermawanan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Artinya yang disampaikan Uyainah kepada Khalifah Umar bin Khattab itu tidak sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, kata Uyainah, wala tahkumu bainana bil adli. Selama ini engkau tidak pernah menegakkan hukum untuk kami dengan keadilan. Masya Allah. Umar bin Khattab yang dikenal sebagai Khalifatul Adil, khalifah yang adil, dituduh tidak menegakkan hukum dengan adil. Berapa banyak kisah-kisah yang menggambarkan keadilan Umar bin Khattab radhiyallahu taala di dalam memutuskan sebuah hukum. Seorang Yahudi pernah dimenangkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika berselisih dengan seorang Muslim. Karena yang dicari oleh Umar bin Khattab adalah kebenaran. Walaupun dia Yahudi berselisih dengan orang Muslim, tapi dalam kasus tersebut si Yahudi itulah yang benar, dibela oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Seorang Nasrani dibela oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika Yerusalem itu ditaklukkan, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ditaklukkan oleh Umar bin Khattab karena penguasa Baitul Maqdis tidak akan menyerah kecuali kunci gerbang utama Baitul Maqdis yang melaksanakan serah terimanya secara langsung adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Terbuka, dikuasai oleh umat Islam. Pada saat itulah seorang petani dan pekebun Nasrani datang menyampaikan kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, selama proses pengepungan Baitul Maqdis ini, pasukanmu mencuri buah-buahan di kebunku. Karena dalam proses pengepungan Baitul Maqdis ketika itu cuaca sangat dingin, ekstrim. Perbekalan pasukan Muslim yang mengepung terus berkurang. Untuk tetap mempertahankan kekuatan menyambung hidup, apa yang bisa dikonsumsi, termasuk kebun-kebun milik orang Nasrani. Setelah Baitul Maqdis dikuasai, itu dilaporkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memeriksa. Selesai pemeriksaan, Umar bin Khattab memberikan ganti rugi kepada orang Nasrani yang tadi datang mengeluhkan kepada beliau radhiyallahu taala. Dengan sebab orang Nasrani tersebut masuk Islam, hukum betul-betul ditegakkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala kepada putra kandungnya sendiri. Kepada putra kandungnya sendiri, hukuman pun ditegakkan. Kepada anak-anak pejabat pun sama. Di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala semua hukum itu ditegakkan. Kenapa? Beliau kemudian dituduh dan dikatakan, wala tahkumu bainana bil adli. Engkau tidak menegakkan hukum di tengah-tengah kami dengan keadilan. Maka ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, wajar, sangat wajar kalau kemudian Umar bin Khattab marah. Kata Ibnu Abbas, faghadiba Umar fahama an yaqa'a bih. Mendengar kata-kata Uyainah yang sudah diizinkan, diperkenankan masuk dalam majlis tersebut, bertemu dengan khalifah, baik-baik diberi izin. Tapi kalimat-kalimat itu yang kemudian didengar oleh Umar pun marah. Hatta hamma an yaqa'a bih, sampai punya keinginan untuk memukul orang tersebut, memukul Uyainah. Wajar, sangat manusiawi. Bukankah kita pun seperti itu kalau dituduh macam-macam, dituduh ini, dituduh itu, padahal tidak sesuai dengan kenyataan, sangat jauh berbeda, betul-betul terbalik. Sangat manusiawi sekali kalau kemudian marah, tersinggung. Umar bin Khattab radhiyallahu taala marah hatta hamma an yaqa'a bih, kata Ibnu Abbas demikian, sampai Umar terlihat ingin memukul Uyainah. Dalam posisi seperti itu, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Al-Hurr bin Qais bangkit, keponakan Uyainah. Al-Hurr mengatakan, ya Amirul Mukminin, innallaha ta'ala qala li nabiyhi khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin wa inna hadza minal jahilin.
Al-Hur bin Qais bangkit. Kata Al-Hur, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khudhil afwa." Ambil sikap memaafkan. Wa'mur bil 'urfi. Perintahkan hal yang baik. Wa'rid 'anil jahilin. Tinggalkan dan berpalinglah. Tidak usah pedulikan orang-orang jahil. Wa inna hadza minal jahilin. Amirul Mukminin, pamanku ini termasuk orang jahil. Pamanku ini termasuk orang jahil. Sementara Allah perintahkan dalam Al-Quran tadi, ambil sikap memaafkan, perintahkan yang baik. Jangan pedulikan orang jahil, pamannya orang jahil. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, fa wallahi demi Allah, ma jawazaha Umar inda hatta hina tala hadhihi al-ayah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala langsung sama sekali tidak melakukan apa-apa ketika mendengar ayat ini dibacakan, wa kana waqafan inda kitabillah taala. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala termasuk orang yang selalu patuh dan tunduk dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin di jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pelajaran penting dari riwayat ini adalah sikap yang diambil oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dalam posisi seperti itu, tetap tunduk dan taat dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana yang demikian, Umar bin Khattab radhiyallahu taala sama sekali tidak menolak nasihat yang diberikan oleh seorang anak muda, anggota Majelis Syura, Al-Hur bin Qais radhiyallahu taala. Tentunya ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita semua selalu, mudah-mudahan demikian, selalu berusaha untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dada kita dilapangkan, hati kita diluaskan. Ketika ayat-ayat Allah disampaikan sebagai nasihat, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW disampaikan sebagai nasihat, menerimanya dengan penuh ketundukan dan ketaatan, tanpa berpikir yang macam-macam, tidak menganggapnya sebagai sebuah kebencian atau sebagai bentuk permusuhan, tetapi dia yakin dan sadar itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah untuknya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sikap Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang telah kita sama-sama dengarkan dalam khutbah pertama tadi, marilah kita renungkan dan kita resapi untuk kemudian semaksimal mungkin kita teladani. Sikap yang luar biasa, berbesar jiwa, berbesar hati, selalu berpikir positif, husnuzan, tunduk dan taat kepada ayat-ayat Allah, dan juga tentunya hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika ada seseorang menyampaikan teguran, saran, pada saat seorang teman memberikan nasihat, maka yang terfikir pertama adalah inilah bentuk kasih sayang dan rahmat Allah kepada hambanya. Kenapa? Diingatkan dari kesalahan yang dia lakukan, diluruskan karena sikapnya salah, sehingga masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, ada kesempatan untuk membenahi apa yang ada, punya kesempatan untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat memang, sulit, karena semuanya kembali kepada taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, bukankah kita ingin meniru para sahabat? Bukankah kita menyatakan ingin meneladani as-salafus salih? Kalau memang kita ingin meniru para sahabat, meneladani as-salafus salih, inilah salah satu bentuk yang harus kita tiru dan kita teladani dari mereka. Saat ada yang memberikan nasihat, saran dan masukan, terima dengan lapang dada, tidak berpikir yang buruk, tidak menilainya negatif, tetapi dia terima itu sebagai
sebuah bentuk cinta dan kasih sayang dari saudara untuknya. Dengan demikian kehidupan ini akan terasa indah dan tenang insyaallah taala. Mudah-mudahan khutbah singkat Jumat kali ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita semua untuk bisa melaksanakan apa yang kita telah ketahui ilmunya, dan kita bisa melaksanakan setiap ilmu yang telah sampai kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.